Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. JCA Friends and Family, saya sering bilang gini nih, JCA Friends and Family. Jadi ada teman-teman, ada juga keluarga. Nah ini kebetulan saya lagi kumpul nih di namanya JCA Core ya, Pastor Ocep. Core itu apa? City of Refuge, kota perlindungan. Kota perlindungan. Jadi biasa kita kayak gini, kita baru selesai untuk diskusi, ya kan, baca firman Tuhan. Tapi yang paling penting justru mikirin gimana Tuhan itu membawa kita di dalam semua aspek kehidupan, ditambah lagi dengan kebenaran kerohanian ya. Nah ini kan bicara mengenai kita lagi di dalam minggu menjelang Paskah, atau kalau di dalam bahasa kalender gerejanya itu Lent season, masa prapaskah. Jadi minggu ini adalah minggu keempat di mana nanti Pastor Livia akan memberikan firman Tuhan. Judulnya apa, Pastor Livia? Mengaku dosa. Mengaku dosa. Oke. Berat. Ya, jadi kita minggu lalu Pastor Ocep ya bicara mengenai meditatio and contemplatio. Woi. Mantap. Ya jadi kita semua ikuti ya dari awal, pertengahan sampai akhir. Di tengah-tengah ada dikri, memuji Tuhan, lagunya apa ikutin aja. Pasti itu sesuatu yang memberkati, karena kita inget banget di JCA itu ada yang namanya seamless, kayak nggak ada jahitan. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja untuk kita semua. Oke, jadi ikuti JCA online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor Ocep silakan doa dulu supaya kita semua ada kuasa Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari teman-teman kita lakukan oratio. mantap. Berdoa dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat utusan-utusan yang ada di JCA dan juga teman-teman kami yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan, yang menyaksikan JCA online ini. Biarlah mereka diberkati mulai dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah setiap kebenaran yang akan mereka terima ini akan membebaskan mereka. Kebenaran yang mereka terima ini akan menguatkan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh. Amin. Bahwa mereka hidup di dalam Kristus dengan identitas yang asalnya dari Kristus. Dan biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan ini akan menguatkan dalam bagian pengakuan dosa ini Tuhan. Kami akan semakin diteguhkan bahwa kami adalah orang-orang yang rapuh, tapi kami juga kuat di dalam Kristus. Dan biar Tuhan, kami mau mempraktekkan firman-Mu, tidak hanya logos, tapi juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita ikuti JCA online bersama kita semua. Kalau ada yang kesempatan datang ke gereja, datang ya di Somerset. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam DCA Online. Kali ini kita bersama-sama akan kembali meneliti firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah kita semua boleh mengerti dan boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya ingin cerita waktu saya masih kecil, kakak saya 6 tahun lebih tua dari saya ya. Jadi kalau main itu beda lah ya, dia udah 6 tahun lebih tua gitu, dan saya kan mainnya masih yang beda gitu ya mainan. Mainan saya banyak ya, maksudnya karena berbeda usia itu orang tua kami memberikan mainan yang banyak gitu supaya saya nggak kesepian gitu kan ya kalau kakak saya sedang sekolah atau sedang mengikuti aktivitasnya. Jadi mainan saya sebenarnya banyak, ada masak-masakan, ada boneka, ada dapur-dapuran, wah pokoknya semuanya ada lah ya gitu ya. Jadi tapi saya ada satu benda yang sangat menarik buat saya, tapi punya ibu saya gitu ya. Punya ibu saya tuh ditaruh di meja riasnya begitu. Bentuknya kelinci gitu ya. Terus di belakangnya ada pedati gitu. Terus menurut saya tuh bagus banget, dan harusnya tuh bukan buat ibu-ibu. Menurut saya waktu itu ya, harusnya buat anak-anak main gitu, karena lucu banget gitu. Cuman ibu saya bilang, jangan main ini karena kalau jatuh bisa pecah, dan kalau pecah itu belinya jauh ya, nggak ada di sini gitu ya, harus belinya jauh. Jadi pokoknya untuk menggantinya susah lah, pokoknya jangan sampai pecah dan lain sebagainya. Nah makin dilarang kan makin kepengen ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya itu satu saat beliau sedang pergi, jadi saya main-main. Jadi kalau di meja riasnya tuh di kamarnya tuh dia taruh cincin di situ, kalau mandi gitu ya. Kalau mandi taruh cincin, taruh jam tangan di situ gitu. Jadi waktu itu kosong karena nggak ada cincin, nggak ada jam. Kemudian saya main-main gitu kan. Bener. Nah Bapak Ibu, tapi pecahnya nggak sampai jatuh ke tanah, cuman jatuh ke meja gitu ya. Kan kelinci, kupingnya patah satu. Jadi aduh saya takut banget karena udah terngiang-ngiang gitu ya, ini nggak bisa beli di sini, ini harganya mahal, pokoknya kalau pecah tuh sayang banget dan lain sebagainya. Jadi saya ketakutan, saya cari gimana caranya supaya nggak patah gitu kan. Nggak ada lem kan, zaman dulu nggak ada tuh power glue uhu itu nggak ada, yuhu itu nggak ada ya. Jadi saya akal saya ya, saya lem pakai nasi Bapak Ibu Saudara. Jadi udah lengket sih ya, waktu itu lengket, tapi saya mau, waktu ibu saya datang tuh ya dari pergi, saya mau mengaku salah tuh rasanya tuh takut banget gitu ya, saking takutnya tuh sampai udah mau nangis duluan gitu ya, itu sebelum mengaku salah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menceritakan bagaimana kalau kita mengaku salah, apalagi waktu saya masih kecil gitu ya, kita masih polos gitu ya. Mengaku salah kepada orang lain itu sangat menakutkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, apapun salah kita, apapun dosa kita, betapa besarnya pun dosa kita, Tuhan akan menerima kita, Tuhan akan mengampuni. Kita sedang dalam seri khotbah dari Abu, menyambut Paskah ya. Ini Prapaskah, dan dengan judul serial khotbahnya itu dari Abu. Yang pertama kita belajar mengenai pencobaan, kemudian yang kedua rendah hati, kemudian yang ketiga kemarin ini kontemplasi, dan yang sekarang keempat adalah mengaku dosa. Seperti tadi cerita saya ya, mengaku dosa itu berat rasanya kalau kepada orang lain ya, tapi kalau kepada Tuhan, betapapun besarnya dosa kita, Dia akan menerima kita dan Dia akan mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kepada cerita yang berjudul anak yang terhilang. Ya, di dalam Lukas itu ada cerita tentang anak yang hilang. Kalau di dalam bahasa Inggris itu prodigal son. Prodigal son itu maksudnya adalah anak yang suka foya-foya, anak yang suka
menghambur-hamburkan begitu ya, tapi di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai anak yang hilang, karena ada seri-seri berikutnya yang sekeping uang yang hilang, lalu domba yang hilang, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Kau memberikan kami kesempatan untuk kembali boleh membaca firman-Mu, boleh meneliti firman-Mu bersama-sama, dan kami mohon ya Bapak agar Engkau berikan kami hikmat-Mu, Engkau berikan kami kejelasan Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan bagi jalan-jalan kami, dan kami boleh taat untuk selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita baca dari Lukas 15 ayat 11 hingga 13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin jadi bapak ya. Jadi bapaknya dia nih, yang anak yang bungsu ini. Mungkin marah ya. Karena orang dia belum meninggal, warisannya udah diminta gitu. Jadi bagiannya udah diminta, padahal sementara ayahnya ini masih hidup begitu ya. Itu sudah menyinggung tentunya ya, menyinggung perasaan ayahnya. Tapi ayahnya ini begitu mengasihinya, tidak marah, dia mengatakan oke, kita bagi 3 gitu ya. Jadi ayahnya, kakaknya, dan dia. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 14 hingga 20a. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kita baca Bapak Ibu Saudara Lukas 15 ayat 20 hingga 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini ya, kan anaknya ini kan udah ketakutan untuk kembali kepada bapaknya, sampai dia latihan dulu gimana caranya ngomong sama bapaknya gitu ya. Tapi bapaknya ini kan bapaknya ini kita tahu sangat mengasihi anak-anaknya ya. Kemudian dari jauh pun itu dia udah lihat, berarti kan setiap hari ini dia nungguin ya Bapak Ibu ya, Saudara ya. Jadi setiap hari dia tunggu-tunggu anaknya nih kapan nih pulang gitu ya, anaknya kapan untuk kembali lagi ke rumahnya gitu ya. Jadi begitu dari jauh pun dia sudah lihat, wah anakku sudah pulang gitu, dia sangat gembira. Saking gembiranya tuh dia bukan nungguin duduk sampai anaknya datang lalu bersujud minta ampun, tapi dia bangkit berdiri dan dia berlari
menuju anaknya itu. Dari jauh pun dia udah menyambut gitu ya, dia lari. Bapak Ibu Saudara, ini bapaknya nih kan kaya ya, bangsawan, dan pokoknya terhormat lah begitu ya. Jadi bajunya itu kan zaman dulu bajunya panjang gitu ya. Kalau lari dengan baju panjang itu kan pasti keserimpet ya, jatuh lah gitu ya. Jadi dia angkat itu pasti bajunya ya, jubahnya itu dia angkat supaya dia bisa lari kencang, supaya dia bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu itu ya, bangsawan, sampai dia kelihatan lututnya aja deh, betisnya, lututnya itu kelihatan, itu merupakan sesuatu yang tidak sopan, sesuatu yang menghilangkan hormatnya gitu ya. Jadi dia kehilangan hormat. Tapi ayahnya nggak peduli gitu ya, nggak apa-apa, wes pokoknya nggak dihormati, nggak apa-apa. Yang penting aku mau menyambut anakku gitu ya. Jadi kalau saya ingat waktu saya dulu SMA ya, kan di sekolah Katolik begitu ya. Jadi susternya itu ini banget, disiplin banget. Kita nggak boleh pakai baju, kan zaman dulu kan bajunya roknya mini-mini gitu ya. Ini zaman dulu nggak boleh, pokoknya peraturannya nggak boleh di atas lutut. Jadi lutut pun nggak boleh kelihatan, jadi harus di bawah lutut. Nah itu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kalau kelihatan lutut, kelihatan habis itu katanya tidak sopan gitu ya, tidak hormat. Jadi tapi dia nggak peduli, dia angkat jubahnya, dia lari untuk menyambut anak. Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menghitung-hitung apa nih dosanya, apa kemudian seberapa banyak dosanya, seberapa dalam melakukan hal-hal yang tidak menaati firman-Nya. Tuhan tidak menghitung-hitung itu Bapak Ibu Saudara. Begitu kita datang kepada Tuhan, begitu kita minta ampun, begitu kita datang kepadanya untuk mohon ampun, dia dengan tangan terbuka, dia akan menyambut kita, dia akan merangkul kita dan akan mengampuni. Indah sekali ya Bapak Ibu saya. Jadi seandainya nih kita merasa bahwa kita ini sedang jauh dari Tuhan, sedang banyak dosa gitu ya, pasti banyak lah, namanya orang hidup itu pasti banyak kesalahan, pasti banyak dosa. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, dia akan dengan sangat senang hati menyambut kita, ya, akan dengan sangat senang hati akan mengampuni. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu atau lain hal yang membuat kita takut gitu ya, takut atau ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Apakah itu kemarahan ya? Bisa kan ya kita saking marahnya begitu ya, saking sakit hati gitu, atau kita mempunyai kepahitan tertentu. Kita coba lihat kalau cerita ini diteruskan ya Bapak Ibu Saudara, kan ada anak sulung ya, ada anak sulungnya dari si anak bungsu ini. Dia malah marah Bapak Ibu. Jadi dia malah mengatakan, saya udah bekerja untuk Bapak, udah setiap hari, udah taat, udah apa, nggak pernah dipestain. Tapi adik saya yang udah menghambur-hamburkan uang Bapak, udah ngomelnya panjang ya, itu malah Bapak pestakan gitu ya, dipestain, dikasih baju, dikasih cincin, dikasih sepatu bagus. Saya nggak pernah gitu ya. Padahal ayahnya lalu berkata, loh kamu setiap hari sudah menikmati apa yang aku punyai, engkau juga miliki. Engkau telah menikmati semuanya yang adikmu tidak nikmati. Aku tidak pernah membeda-bedakan antara yang sulung dengan yang bungsu begitu. Tapi semuanya itu kamu sudah menikmati. Kenapa kok masih marah gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita lihat judulnya aja, anak yang hilang begitu ya. Yang hilang tuh siapa gitu ya? Yang sulung apa yang bungsu gitu? Karena yang bungsu udah balik, udah minta ampun, udah bertobat. Sementara yang sulung malah dengan kemarahan, dengan kepahitan, dia malah
bukannya bersyukur, bukannya malah dia marah. Bapak Ibu Saudara, biarkan hati kita tidak ada kemarahan, tidak ada kedengkian, tidak ada keraguan ya untuk datang kepada Bapa untuk minta ampun. Mungkin juga ada hal yang menyebabkan kita tidak mau mengampuni. Udah marah ya, marah itu satu hal, tidak mau mengampuni ada hal lain lagi. Jadi udah kita disakiti, kita marah, nggak mau mengampuni juga gitu ya. Siapa kita gitu kan ya. Kita juga salah, kita diampuni. Alangkah baiknya, alangkah sangat-sangat terpujinya kalau kita juga mengampuni orang yang salah kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang telah membuat kita sedih, telah membuat kita menderita misalnya, kita harus mengampuni dia. Dan mungkin kita memiliki harapan yang tidak terpenuhi ya. Kita punya satu target, kita punya satu harapan, tapi nggak tahu gimana Tuhan belum mengabulkan doa kita ya. Terus kita masyghul ya, kita marah, kita wah Tuhan nggak sayang sama aku gitu ya. Dan tentu Bapak Ibu, Tuhan pasti sayang kepada kita, tapi Dia memiliki waktu atau kesempatan yang tersendiri. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kapan kita dapat jawaban dari doa kita. Tuhan tahu saat yang tepat kita memiliki apa yang kita inginkan. Ya, janganlah semuanya ini jadi satu hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang mau merendahkan hati ya, dan benar-benar minta ampun kepada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni. Pasti Tuhan akan mengampuni apapun yang sudah kita lakukan. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kalau kita minta ampun, kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan, bukan saja kita sembuh secara rohani, tapi juga sembuh secara jasmani. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang memberikan contoh kepada kami, agar kami tidak ragu-ragu untuk datang kepadamu dalam memohon ampun Tuhan. Kami tahu kami banyak kesalahan, kami hidup di dunia ini banyak dosa dan banyak kesalahan, dan seringkali menyakitkan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan agar kami boleh merendahkan hati kami dan kami taat kepadamu dan boleh datang kepadamu dan mohon ampun kepadamu Tuhan. Biarlah hati kami boleh dilembutkan oleh-Mu dan kami benar-benar bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Selalu punya jalan keajaiban
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Strength will rise to wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise, yes, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, your reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you won't grow weary. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not fail, you won't grow weary. Kita telah bersama saudara-saudara sekalian, teman-teman JCA Friends and Family, dan tentunya setelah kita mendengarkan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, kita membuka hati dan pikiran kita, lalu kita memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya saudara bisa bersama dengan keluarga, handai tolan, dan siapapun saja menikmati berkat Tuhan. Apa yang telah kita terima ini bawalah sebagai sesuatu untuk kehidupan kita, memberkati banyak orang, dan tentu saja saudara juga akan diberkati bersama-sama dengan keluarga. Marilah terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan juga kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.